Oke teman-teman, saya Bagas Aji Isworo A11 2019 11644. Kali ini kita akan membahas uji hipotesis rata-rata dan proporsi. Yang pertama, untuk awalan, hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Lalu, pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar atau ditolak. Gimana teman-teman? Paham ya? Yang maksud dari ini adalah merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, itu berarti diterima ya teman-teman. Gitu. Lanjut. Lalu ada hipotesis nol atau hipotesis awal yang dilambangkan dengan HO atau H0 biasanya dan diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Lalu ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang diterima ketika menolak H0 atau hipotesis nol atau awal dan berlaku sebaliknya. Jadi alternatif itu juga bisa ditolak dan hipotesis nol itu juga bisa diterima ya teman-teman. Jadi berlaku sebaliknya. Lanjut. Ini adalah contohnya. H0 rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Lalu H alternatifnya, rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Dari situ kita bisa lihat bahwa ada perbedaan ya teman-teman. Dan maka dari itu kita perlu membuktikan mana yang benar, apakah alternatif atau awal. Sebelumnya minta maaf teman-teman, saya agak megah-megah, jadi mohon dimaafkan. Lalu kita lanjut. Yang pertama adalah uji hipotesis rata-rata. Adalah pengujian mengenai hipotesis rata-rata suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang pertama adalah rumuskan hipotesisnya sesuai dengan perintah soal ya teman-teman. Jadi juga bisa pengertian sama uji dua pihak, pengertian maksimal dan minimal. Kalau minimal kiri, kalau maksimal kanan ya teman-teman. Lanjut, yaitu ke perhitungan Z-stat dan T-stat. Yang pertama, pada Z-stat, jika populasi terbatas N per N diketahui nilainya, maksudnya N per N besar lebih dari 0,05, maka gunakan yang ini. Lalu kita mendapatkan rumus dari sananya ya teman-teman, seperti ini. Jangan khawatir teman-teman. Lalu bila populasinya terbatas dan nilai N per N besarnya kurang dari sama dengan 0,5 atau populasinya tidak terbatas, maka kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari nilai Z. Lalu bila standar deviasi populasi tidak diketahui, dapat diganti dengan standar deviasi sampel, yaitu S. Kita lanjut ke tahap ketiga. Lalu ada perhitungan T-stat. Sama, bila populasi terbatas dan N per N lebih dari 0,05, maka gunakan faktor koreksi ini. Lalu kita menggunakan rumus yang ini ya teman-teman. Habis itu bila populasi terbatas dan nilai N per N besar itu kurang dari sama dengan 0,5 atau bila populasinya tidak terbatas, maka kita menggunakan rumus ini untuk mencari T-stat teman-teman. Lalu sama ya teman, seperti tadi mencari Z-stat, ketika standar deviasi populasi tidak ketahui, dapat diganti dengan standar deviasi sampelnya saja. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita menentukan nilai Z-table sesuai rumus yang tadi awal ya teman-teman.
Mana tadi? Ya sudah, lanjut. Pakai ini untuk mencari Z. Ini Z table ya teman-teman. Tapi ada bedanya ya, kalau untuk tabel 2 uji pihak pakai yang ini, kalau yang tabel uji satu pihak saja pakai yang ini. Nah, A di sini ini adalah tingkat signifikasi ya teman-teman. Nah, ini kita bisa baca di soalnya. Lalu ini adalah cara kita untuk mencari Z ya teman-teman. Ini diuji dua pihak. Lalu ini uji satu pihak kiri untuk minimal, uji satu pihak kanan adalah untuk maksimal. Lanjut, kita melihat ke kriteria. Di kriteria ini teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai Z pada soal, setelah itu kita akan membandingkan Z ini dengan ZA. Ini adalah contohnya teman-teman, Z dan ZA. Ketika Z lebih dari dan, pokoknya ketika kalian menemukan syarat ini di hasilnya, saat kalian menemukan Z, maka inilah yang terjadi teman-teman. Ini yang kita pakai, sama dengan ini, dan seterusnya. Setelah itu bandingkan nilai Z atau T yang diperoleh pada tabel 2 dengan Z atau T tabel, serta simpulkan apakah H0 tidak dapat ditolak atau sama dengan diterima ya teman-teman, jangan terbolak-balik, atau ditolak berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan. Yang ini teman-teman ya, jangan lupa. Jadi ketika uji satu pihak kanan dan kalian menemukan ini, maka itu ditolak ya teman-teman. Lanjut. Nah, biar langsung saja kita ke contoh soal. Berat buku yang diproduksi oleh PTX memiliki rata-rata 1900 gram teman-teman. Nah, ini adalah awal ya teman-teman, dengan standar deviasi 100 gram. Dengan menggunakan teknik produksi baru, PTX mengklaim bahwa berat badan buku dapat dikurangi ya teman-teman. Berarti itu adalah alternatif ya teman-teman. Untuk menguji klaim ini diambil sampel sebanyak 50 dan diketahui bahwa rata-rata berat buku adalah 1850 gram. Dapatkan klaim. Nah, ini pasti 1%. Lanjut. Sesuai ya teman-teman dengan cara yang tadi di awal-awal, step by stepnya. Yang pertama kita menentukan hipotesis. Yang pertama adalah ini 1900 ya teman-teman. Ini memiliki rata-rata 1900. Dan yang kedua alternatifnya adalah kurang dari 1900. Lalu seperti itu kita mencari nilai Z ya teman-teman. Ini rumusnya. Lalu ketemu ZA. ZA tadi sesuai rumus ya teman-teman. Ini ZA. Lanjut. Lalu kita lanjut ke step keempat. Pihak kiri sesuai yang tadi ya teman-teman, kriteria ini dari kedua ini. Kita lihat Z kurang dari min ZA. Z kurang dari min ZA. Berarti benar ya teman, Z itu min 3,5 kurang dari 2,33. Lalu kita cek yang bawah, Z lebih dari sama dengan minus ZA min 3535. Nah, maka dari itu H0 ditolak. Dan kalau yang Z lebih dari sama dengan min ZA, itu salah ya teman-teman. Jadi yang kita pakai adalah H0 ditolak. Nah, maka dari itu kita menemukan bahwa Z
itu ini ya, Z kurang dari min ZA itu adalah H0 ditolak ya teman-teman. Jadi H awal itu kita tolak. Maka kesimpulannya adalah pada tingkat signifikansi 1%, klaim PTX mengenai berat buku dapat dikurangi dengan menggunakan teknik produksi baru adalah benar teman-teman. Jadi gitu. Jadi dari awal kita bahwa melihat H0-nya adalah 1900 gram, lalu mereka mengklaim bahwa hal tersebut dapat dikurangi menjadi kurang dari 1900 gram ya teman-teman. Ini. Dan kita mencari Z dan ZA, lalu kita uji bahwa Z kurang dari min ZA sesuai dengan yang kita cari ya teman-teman, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya bahwa alternatif tersebut adalah benar. Alternatif itu adalah berat buku itu dapat dikurangi dengan menggunakan teknik produksi, itu teman-teman. Lanjut ke uji hipotesis proporsi. Uji hipotesis proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai proporsinya atau perbandingan suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang pertama sama teman-teman, kita merumuskan hipotesis dari soal sesuai soalnya ya teman-teman. Lalu lanjut sama saja seperti tadi, kita melakukan perhitungan set start. Yang beda adalah faktor koreksinya saja teman-teman dan cara menghitungnya. Untuk step by stepnya sama persis ya teman-teman. Jadi yang membedakan cuma cara hitungnya saja, dan kriteria N dan ininya juga sama semua. Lalu kita melakukan perhitungan test start, perhitungan test start. Lalu yang ketiga kita menentukan batas daerah penerimaan sama seperti tadi. Untuk mencari Z dan ZA juga di sini sama ya teman-teman kayak tadi. Lalu menentukan kriteria penerimaan seperti tadi, apakah H0 ditolak atau H0 tidak dapat ditolak. Dan tahap kelima kita melakukan nilai Z dan T seperti tadi. Lalu kita membuat kesimpulan secara lengkap. Lalu contoh soal. Para dosen di suatu perguruan tinggi sangat yakin bahwa dengan adanya praktikum, maka nilai akhir mahasiswa akan meningkat. Pada tahun 2011, dari 30 kelas yang mengikuti praktikum, sebanyak 26 kelas menunjukkan peningkatan nilai dan 4 kelas lainnya mengalami penurunan. Dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai dengan taraf nyata 5%. Lanjut ya teman-teman. Sesuai tadi, kita melakukan hipotesis sesuai dengan soal dengan H0 adalah 0,9 dan alternatif kurang dari 0,9. Maksudnya adalah 90% ya teman, itu awalnya. Lalu kita melakukan penghitungan nilai T di sini teman-teman. Dan T ketemu 0,6. Lalu kita mencari TA. Nah, untuk TA ini kita mencarinya dari tabel T ya teman-teman. Untuk cara pembacaannya sama dengan tabel Z yang tadi. Lalu ketemu, dan A adalah 0,05% ya teman, sesuai di soal. Maka dari itu lanjut ke kriteria uji, yaitu tahap keempat kita. Uji satu pihak kiri ya teman-teman. T kurang dari TA. T lebih dari sama dengan TA. Kita lihat. Nah, maka sesuai ya teman-teman. Ini T, ini TA. T-nya minus 0,6, TA-nya 1,6. Ingat-ingat nih, T
T 0,6. T 0,6 kurang dari 1,6. Ya teman-teman, minus T, ini harusnya T kurang dari TA ya teman-teman, ini salah. Ini harusnya ada minusnya di sini, ini juga harusnya minus. Jadi T kurang dari minus TA, T lebih besar dari sama dengan TA ya teman-teman. Kita ulangi, T kurang dari minus TA. Jadi min 0,6 kurang dari minus 1,6. Jadi salah ya teman-teman, kita lihat di sini. Maka dari itu yang pertama ini salah, tidak bisa dipakai. Lalu T lebih besar sama dengan minus TA. Minus 0,6 lebih besar dari minus 1,6991. Jadi itu benar ya teman-teman. Jadi yang kita pakai adalah yang ini. H0 tidak dapat ditolak. Nah, setelah itu kita melakukan yang nomor 5, bahwa min 0,6 itu lebih besar sama dengan ya teman-teman, kurang dari minus 1,6991. Maka ini kurang juga minus, maka sesuai syarat uji tadi kita pakai yang ini, H0 tidak dapat ditolak atau H0 itu diterima ya teman-teman. Nah, kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, maka pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai adalah benar teman-teman. Jadi gitu teman-teman untuk presentasi dari saya tentang uji hipotesa. Sekian, terima kasih teman-teman.